Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Dulu saya bingung. Mungkin para tapakan yang lain juga bingung ya. Dulu saya bingung. Di saat saya dapat petunjuk akan menjadi pemangku, bahwa saya ngiringan pemangku dan balian, saya bingung. Sampai kemana-mana saya bertanya dan tidak mendapatkan jawaban. Petunjuknya hanyalah galilah jati dirimu. Sampai akhirnya suatu ketika di Pura Belatungan Singaraja, Ide Tedun, di sanalah saya bertanya. Di saat beliau mengatakan, sudah waktunya kamu menjalankan tugasmu. Di sana pun akhirnya saya bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya harus menjadi balian? Ajari saya. Kasih tahu saya caranya. Karena saya tidak mau menjadi balian yang tidak tahu apa-apa gitu. Dan petunjuknya itu sangat simpel. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu belajar apa-apa. Cukup acep ide susunan. Setelah itu ambil pasiennya. Karena di tanganmu sudah berisi tambe atau obat. Karena di tanganmu sudah berisi panugrahan. Karena kamu sudah terlahir dengan panugrahan. Sentuh saja pasienmu dan otomatis kamu akan bisa melakukan pengobatan. Dan petunjuknya di hari itu juga begini. Di sini ada 4 orang sekarang yang sakit. Cobalah sentuh. Dan benar, di saat itu di sana ada 4 orang yang sakit. Saya mulai menyentuh, ya tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Mulut saya langsung ngomong, tangan saya langsung bergerak, mulut saya ngomong seperti layaknya orang profesional, mendeteksi penyakit langsung bilang, oh ini sakit gini, ini sakit gini, ini sakit gini gitu. Dan tangan saya pun langsung bergerak sendiri. Akhirnya dari ribuan pasien yang saya tangani, baik tamu luar negeri ataupun juga orang Indonesia ya, karena pengobatan saya tidak hanya orang Bali, banyak juga orang Jakarta, orang luar daerah, orang beda agama. Dari banyaknya pasien yang saya ambil dan dari pergerakan tangan saya dan dari petunjuk-petunjuk yang keluar dari mulut saya, mata saya melihat, telinga saya mendengar, akhirnya saya paham banyak hal. Jadi guru saya adalah Tuhan itu sendiri. Sang Yang Taksu, Betara Guru, Sang Yang Pasupati, Sang Yang Lelangit. Karena saya tidak pernah belajar terapi. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak pernah belajar terapi. Saya dulu waktu di zaman itu saya pernah belajar. Di zaman itu ya saya juga belajar di PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate. Saya juga pernah belajar di pernapasan sakti. Ya, pernah belajar di sinar suci.
juga pernah belajar di Ruo Binede Sakti. Jadi itu adalah bagian dari proses perjalanan spiritual saya. Dan itu pun akhirnya menjadi kombinasi di dalam saya melakukan pengobatan. Kenapa? Karena teknik pernapasan yang saya pelajari dari beberapa guru saya itu ternyata searah dengan pengobatan medis non medis yang saya jalankan sekarang. Jadi itu teman-teman, dan akhirnya saya pun paham bahwa bukan hanya yang sakit yang harus berobat, tetapi yang sehat pun harus berobat. Apalagi pengobatan non medis yang saya jalankan ya, mengembalikan fungsi organ tubuh. Sekali lagi, untuk para pejabat, untuk pekerja kantoran, sopir, pekerja kasar yang sering duduk lama, sering berdiri lama, yang sering tertekan ya, itu juga wajib berobat. Kenapa? Karena tentunya sudah ada banyak penyumbatan di dalam tubuhnya yang menyebabkan berkurangnya atau melemahnya fungsi organ tubuh yang menjadi penunjang perkuatan antibodi. Jadi hati-hati. Sekali lagi tolong didengarkan baik-baik. Jangan menunggu sakit dulu baru berobat. Dan bahkan bagi Anda yang sekarang merasa sehat, segeralah periksakan diri Anda. Jadi yang maunya sakit menjadi tidak sakit, begitu. Karena pengobatan yang sudah saya pahami sekarang ini sangat jelas, yaitu membuka penyumbatan di seluruh tubuh, apalagi penyumbatan areal dekat jantung, areal leher, pinggang sampai ke bawah. Jika penyumbatannya di daerah bawah sampai pinggang, untuk cewek itu bisa menyebabkan terjadinya kanker. Kalau untuk cowok bisa menyebabkan terjadinya melemahnya kualitas seks dan sperma, dan juga menyebabkan prostat dan lain-lain ya. Jadi penyumbatan itu bisa di mana saja. Jadi sama seperti mobil, jangan menunggu mogok dulu baru diservis, tapi servislah berkala sehingga mobil itu tidak mudah rusak dan bahkan tidak akan mengganggu perjalanan Anda. Sama juga dengan tubuh. Jika Anda melakukan servis berkala, maka sudah bisa dipastikan di saat ginjal bagus, pankreas bagus, hati bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, maka sehatlah Anda. Semoga dengan video ini bisa lebih membuat Anda termotivasi untuk menjaga diri, untuk lebih peduli dengan diri Anda dan peduli dengan kesehatan Anda. Selain penyumbatan, juga ada pola pikir dan pola hidup ya. Jadi pola hidup yang salah, mari kita tata. Pola pikir yang terlalu negatif, diarahkanlah ke arah yang positif. Sekali lagi, saya Jero Belani Healer melakukan pengobatan medis non medis dan juga memberikan tuntunan sebagai solusi atas segala hal. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Mohon restu, saya harus melakukan pengobatan karena pasien sudah menunggu di luar. Semoga kita semua diberkati. Jangan lupa ketik like,
komen, dan subscribe. Rahayu, rahayu, rahayu.